Dan tentu juga saya lihat efek dari Pilpres di mana Ketua Umum Caimin itu nyalon sebagai Wakil Presiden, tentu itu juga menjadi faktor kesolidan dari PKB. Dari sekian banyak nama, mencari yang benar-benar sempurna untuk mendampingi Mas Arief, tentu kata sempurna itu akan sangat sulit. Layak kita mengapresiasi atau berbanggalah dengan apa yang dilakukan Mas Arief pada periode pertama itu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan podcast dengan tema kemenangan PKB di Blora dan masa depan Blora ke depan dengan anggota DPRD Kabupaten Blora, Bapak Haji Muhammad Mukhlisin Esos M.Hum. Nah, yang menarik dari Blora ini adalah dalam pemilu 2024 kemarin PKB mendapat kursi terbanyak ya Pak, dari 8 kursi menjadi 11 kursi. Nah, mungkin bisa dijelaskan Cak Sin, apa kunci atau resep Blora bisa menjadi pemenang di pemilu 2024? Ya, tentu banyak faktor yang mempengaruhi atau yang andil terhadap pemenangan PKB. Tetapi tentu saja dari semua itu faktor utama adalah track record atau yang selama ini dilakukan oleh teman-teman PKB, baik yang di legislatif maupun eksekutif maupun di struktural partai. Sehingga saya pikir masyarakat punya penilaian bahwa selama 5 tahun ini bagaimana kinerja dari pemerintahan yang dimotori oleh PKB dengan perolehan waktu itu 8 kursi di DPRD, kemudian kita punya Mas Arief yang dipercaya menjadi bupati, kemudian dengan struktural PKB, dan tentu juga saya lihat efek dari Pilpres di mana Ketua Umum Caimin itu nyalon sebagai Wakil Presiden, tentu itu juga menjadi faktor kesolidan dari PKB. Saya pikir beberapa hal itu yang bisa membawa trust dari masyarakat sehingga kita menjadi pemenang atau mendapatkan 11 kursi yang semula dari 8 kursi di Kabupaten Blora. Oke. Setelah pemilu 2024 kita akan fokus ke Pilkada 2024 ya Cak Sin, nanti akan digelar sekitar bulan November mendatang. Nah, di satu periode ini kan Pak Arief Rahman yang diusung PKB kan memimpin dengan baik, dan nanti kemungkinan besar di periode kedua akan memimpin lagi karena saya kira potensi Pak Arief Rahman sangat luar biasa. Nah, kira-kira siapa figur atau sosok yang ideal yang akan mendampingi Pak Arief Rahman di Pilkada November mendatang? Nah, tentu kita bisanya hanya berbicara pada tingkat kriteria ya Mas, karena dari sekian banyak nama, mencari yang benar-benar sempurna untuk mendampingi Mas Arief, tentu kata sempurna itu akan sangat sulit. Tetapi kalau itu dicari berbasis kebutuhan 5 tahun yang akan datang sebagai estafet dari 4 tahun sebelumnya ini, yang periode ini mau habis ini, tentu sosok-sosok yang mendekatilah apa yang bisa dilakukan Mas Arief. Mas Arief ini kan punya mobilitas yang luar biasa dan punya daya jangkau menurut saya lobby yang menurut saya di atas rata-rata. Sehingga pendampingnya ini menurut saya setidaknya punya kemampuan untuk menindaklanjuti, sehingga ketersambungan antara ide, gagasan, dan apa yang dilakukan oleh Mas Arief ini akan bisa berbagi tugas. Ketika Mas Arief misalnya oke, ini yang totok pintu Mas Arief, ini wakilnya harus bisa masuk untuk, jangan semuanya mulai buka pintu, mulai lobby, eksekusi dan semuanya. Mas Arief ini kan kasihan juga sama Mas Arief. Maka menurut saya
kriteria yang diperlukan untuk Mas Syarif tentu dalam hal itu ya kalau cari yang sepadan tidak ada, setidaknya yang bisa mengikuti atau gerak langkah Mas Syarif itu, sehingga apa yang menjadi desain tentang Blora ke depan bagi Mas Syarif yang tertuang pada visi misi Blora ini bisa cepat terkejar. Sebagai pemenang pemilu 2024 di Kabupaten Blora, PKB otomatis mendapat amanah untuk memimpin untuk 5 tahun ke depan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Blora. Nah, menurut Cak Sin, kira-kira siapa yang punya potensi untuk menjadi Ketua DPRD periode 2024-2029? Ini menjadi agak jangan-jangan nanti kan ya, tetapi beginilah. Menurut saya sekali lagi DPP dalam hal penentuan Ketua DPRD, karena pemenang Pak menurut Undang-Undang MKD kan tetap menjadi Ketua DPRD kan. Sudah ada beberapa aturan yang dibuat oleh DPP, peraturan partai, dan di situ pasti sudah memuat banyak hal yang nanti menjadi kriteria seseorang itu akan ditugaskan menjadi Ketua DPRD. Ada fit and proper test atau bahasanya UKK, uji kelayakan dan kepatutan, yang di situ materinya mulai dari internal sampai dengan wawasan pemerintahan daerah sampai dengan beberapa wacana ke depan itu juga akan dilakukan ujian oleh DPW maupun DPP. Jadi saya pikir nanti akan ada semacam penilaian tentang loyalitas, tentang militansi, atau bahkan dedikasi baik itu terhadap partai politik selaku wadahnya berangkat ke DPRD, ataupun dalam hal kemajuan pemerintah daerah yang memang itu menjadi tanggung jawabnya selaku orang berpolitik untuk kemajuan wilayah. Oke, ini yang terakhir Cak Sin, dalam periode pertama kepemimpinan Bupati Arif Rohman, Blora secara signifikan mengalami banyak kemajuan. Nah, mungkin harapan Cak Sin dari sisi DPRD, apa yang perlu dilakukan Blora ke depan supaya menjadi lebih baik daripada hari ini? Tentu layak kita mengapresiasi atau berbanggalah dengan apa yang dilakukan Mas Syarif pada periode pertama itu. Jadi berbagai kemajuan khususnya di pembangunan infrastruktur, bahwa menyelesaikan semuanya menurut saya memang siapapun orangnya akan ada plus minusnya. Tetapi target capaian yang telah dilakukan Mas Syarif menurut saya itu sangat istimewa. Ke depan kalau saya pribadi berpikir itu, ini periode pertama genjotan ada pada infrastruktur dan saya sepakat itu penting dan sangat-sangat penting. Periode kedua bagi saya yang menjadi titik fokus setelah infrastruktur adalah pembangunan SDM menurut saya. Jadi perimbangan antara infrastruktur dan sumber daya manusia ini harus seimbang. Jadi bagaimana kita membangun perekonomian, ingin memajukan perekonomian atau apapun lah itu, kalau kita tidak kawal betul tentang SDM-nya. Dan SDM ini kita bicara SDM bukan hanya pada tingkatan kegiatan-kegiatan formalistik seperti misalnya pelatihan, lokakarya dan segala macamnya. Tetapi advokasi terhadap itu hingga menghasilkan output, outcome, dan impact dari kegiatan itu dengan pengawalan atau kehadiran pemerintah daerah. Saya pikir itu yang akan membawa Blora ke depan, menutupi beberapa yang belum dilakukan atau belum maksimal dilakukan di masa Mas Syarif periode pertama. Walaupun masih, ini kalau kita diskusikan tentu masih banyak hal, tetapi ini yang paling dasar menurut saya. Terima kasih atas podcast kali ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.